pemikiran bahwa kita melihat perkembangannya saat ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, di mana perkembangan IT ya, dan juga ilmu pengetahuan baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, budaya itu luar biasa. Terjadi digitalisasi, khususnya misalnya dalam bidang pendidikan, ya, masyarakat juga terkoneksi satu sama lain, yang jauh menjadi dekat ya. Misalnya kita bisa terkoneksi dengan masyarakat global ya, misalnya dengan masyarakat Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Artinya bahwa masyarakat kita itu terbentuk dalam satu wadah global ya. Kita menjadi satu kesatuan. Komunikasi kita menjadi lebih dekat. Nah, ada sesuatu yang harus kita perhatikan yang menjadi catatan penting, bahwa ternyata nilai-nilai identitas bangsa itu menjadi terdegradasi ya, semakin terkikis. Kenapa? Karena arus budaya global itu semakin migrasi masuk ke dalam negara kita, khususnya misalnya di Kepulauan Nias, di mana nilai-nilai gotong royong, ya, nasionalisme, persaudaraan itu semakin terkikis, ya, semakin hilang. Kearifan lokal sudah tidak lagi dijadikan sebagai pemuat, tapi hanya sebagai bingkai. Ya. Nilai-nilai luhur bangsa kita hanya dijadikan sebagai seremonial dalam pelaksanaan upacara misalnya. Atau misalnya pendidikan karakter itu hanya di atas kertas ya, misalnya di sekolah ada RPP ya. Tapi apakah dalam praktek kehidupan sehari-hari apakah itu sungguh terwujud atau tidak, itu lain soal. Nah, ini Bapak Ibu beberapa riset terdahulu mengatakan bahwa memang itu terjadi. Misalnya Airia itu dia mengatakan bahwa memang ada indikasi ya, kerusakan moral. Ya, itu tercermin dalam misalnya penggunaan narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas, ada ijazah palsu, kekerasan, sikap kurang sopan anak-anak muda saat ini, dan sikap individualistis itu luar biasa. Dan hilangnya juga solidaritas, munculnya individualisme dalam diri peserta itu. Nah, disinilah letak pentingnya mengapa pendidikan karakter atau values local wisdom itu khususnya di Kepulauan Nias itu sangat relevan, ya. Apa itu kearifan lokal atau local wisdom? Yaitu pandangan hidup, ya. Pandangan hidup, ya. Ilmu pengetahuan dan masyarakat dalam menjawab setiap permasalahan dalam kehidupannya. Jadi ternyata masyarakat Nias itu memiliki values. Dan ketika dia mengalami masalah, tantangan hidup, dia punya nilai, tradisi, ya, yang tercermin dalam tradisi. Dan di sini memang pendidikan berbasis kearifan lokal. Kenapa? Karena kearifan lokal itu mampu membuat pribadi peserta didik hidup dalam norma etika yang dipegang teguh oleh masyarakat, berakhlak mulia, menghargai nilai-nilai bangsa, dan berpartisipasi melestarikan identitas budaya lokal. Ini juga banyak riset yang mengatakan Bapak Ibu bahwa memang nilai-nilai kearifan lokal ini semakin terkikis ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, menurut Pak Tuhoni Telombanua, apa kearifan lokal Nias? Ya, itu tercermin pada keragaman kita, masyarakat Nias, pada adat istiadat kita, kepercayaan, atau misalnya tradisi kepemimpinan, itu kearifan lokal kita. Nah, memang dalam tulisan yang saya jabarkan di dalam buku Bunga Rampai ini ada 5 pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang memang menjadi perhatian saya. Pertama yaitu Fangobainiha atau Yahoo. Bapak Ibu secara tidak sadar kita harus sadar bahwa memang sikap sopan santun itu semakin berkurang di dalam anak-anak zaman sekarang. Maka Fangobainiha Yahoo ini perlu digelorakan kembali. Sapaan itu mencerminkan sikap sopan santun, memberi berkat, care, bersaudara, dan hangat. Ya. Nah, salah satu penelitian mengatakan bahwa atas nama Bas dalam bukunya dia mengatakan bahwa Yahoo sendiri telah menjadi napas orang Nias. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ya. Yahoo itu napas orang Nias, memancarkan energi positif dalam semangat persaudaraan. Maka pertanyaannya adalah apakah anak-anak kita saat ini sudah dibiasakan, sudah internalisasikan nilai-nilai sapaan Yahoo ini.
Nah, yang kedua Bapak Ibu, yaitu Famille Figueroa. Mungkin ini hal sepele Bapak Ibu ya, tapi nilainya itu luar biasa. Apa itu Famille Figueroa? Yaitu makanan kecil ya, yang dibagikan kepada tetangga. Ya, ketika misalnya dia memotong babi, memotong ayam, dia bagikan kepada tetangganya. Tapi itu apa hanya merawat ikatan kerabatan, kemauan untuk peduli kepada orang lain, bahagia berbagi makanan, dan ada kegembiraan bersama di situ. Dan juga menghilangkan kecurigaan, ya, misalnya Famille Langu pada orang lain. Nah, pertanyaan adalah ketika seseorang tidak memberikan fikir kepada tetangganya, itu sangat mencurigakan, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena berarti ada sekat yang terjadi di dalam hidup bersaudara. Ya? Nah, nilai-nilai kepedulian ini perlu ditanamkan dalam diri peserta didik. Yang ketiga yaitu Fatalivuserta. Ya, Fatalivuserta, kata ini juga memiliki makna yang luar biasa Bapak Ibu. Bermakna bahwa ada pertalian persaudaraan dan spirit persatuan di situ. Ini yang ditegaskan juga oleh peneliti terdahulu, yaitu Pak Tuluniti Lembanua. Saya membaca beberapa riset yang beliau berkaitan dengan ini. Nah, ada peneliti juga dari UKMJ ya, namanya Suwartiningsih. Dia mengatakan bahwa kata Fatalivuserta dalam konteks orang Nias tidak hanya berdasarkan hubungan darah, ya, bukan hanya hubungan darah Bapak Ibu, tapi melainkan sebuah banua meskipun berbeda marga, suku, dan agama. Jadi kalau misalnya nilai-nilai Fatalivuserta itu sudah mulai terkikis, berarti hubungannya sudah lebih lama. Yang keempat yaitu Palulusa Lelu, ya, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih ya. Kalau usaha Lelu dilakukan dalam pekerjaan seperti memanen padi, menyelam karet, membangun rumah, dan lain-lain. Bapak Ibu, misalnya kita sering mendengar namanya kesempatan lembur, ya, berbagi pekerjaan ya. Apa nilai-nilai yang ada di situ? Yaitu nilai-nilai mau bekerja sama, saling membantu, saling meringankan beban orang lain. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yaitu Samael, merupakan orang yang menjaga, memelihara, mengayomi, dan membesarkan. Saya waktu pulang ke Nias, saya melihat salah satu visi dan juga misi kepala daerah yaitu menekankan kembali istilah Samael ini, dan bagi saya ini sungguh sangat luar biasa. Apa makna yang tercermin dalam kata Samael ini? Yaitu mencerminkan aktivitas seseorang yang melayani orang lain dengan seluruh pikiran dan kekuatan yang dimiliki. Jadi dia melayani orang lain itu bukan untuk mengambil keuntungan, bukan untuk mendapatkan balas jasa, tapi memang semata-mata untuk melayani. Nah, Bapak Ibu terkasih, kelima pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Wisdom Nias ini memang perlu dipikirkan kembali sebagai sebuah alternatif untuk pendidikan ke depan. Dan ini perlu digelontorkan di sekolah, terutama dalam konteks pendidikan dasar, dan ini tugas para guru ya, khususnya pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah ya, supaya hal-hal ini digelontorkan bukan hanya bersifat textbook ya, tapi juga harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 1 menit lagi Pak. Ya oke. Bagaimana strategi penanaman nilai ini Bapak Ibu? Pertama yaitu keteladanan. Kunci segala sesuatu itu khususnya pendidikan Bapak Ibu. Dari siapa? Dari guru, orang tua. Ya. Orang tua dan guru itu harus kerjasama, dan juga masyarakat. Percuma guru misalnya menanamkan nilai-nilai kalau misalnya di rumah ternyata orang tuanya justru mengajarkan yang sebaliknya, dan begitu juga di masyarakat. Lalu proses pembiasaan ya, di sekolah misalnya cium tangan ketika bertemu, guru harus memberikan teladan dulu yang peserta ini salaman kepada anak-anak, dan itu harus dibiasakan setiap hari ya, ketika datang di sekolah harus disapa anak-anak ya, proses pembiasaan. Lalu kegiatan akademik dan non akademik, saya kira ini para guru juga menjadi garda terdepan ya, bahwa nilai-nilai values ini perlu ditanamkan misalnya dalam konteks pembelajaran, misalnya harus masuk dalam standar ya, 8 standar itu satu standar pendidikan ya,
harus masuk itu misalnya nilai-nilai ini, misalnya dalam RP, dan itu harus dikontrol, dimonitor. Dan juga non akademik dalam apa misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat non akademik, ya misalnya dalam olahraga, kegiatan kerohanian, paduan suara, itu harus dikontrol. Dan kunci di sini adalah Bapak Ibu memang pengawasan, ya pengawasan terutama dari pimpinan sekolah, ya pimpinan sekolah baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pendidikan dasar itu maksud saya bahwa yaitu pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan juga pendidikan menengah yaitu SMA. Terima kasih Pak Hasan. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita akan lanjutkan nanti diskusi di ruang diskusi Pak untuk